بن علوي السقاف. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول الإقبال صلاح الأحوال ظاهر باطنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالله صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني. أما بعد، الجعالة. الجعالة لغة اسم لما يجعل للإنسان على شيء، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين. أركان الجعالة أربعة: عمل وجعل وصيغة وعاقد. شروط عمل الجعالة ثلاثة: أن يكون فيه كلفة، وألا يتعين، وألا يؤقت. شرط الجعل الجعالة شرط الثمن المبيع. شرط صيغة الجعالة لفظ من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل. شروط عاقل الجعالة أربعة: إطلاق التصرف الملتزم، واختياره، وعلم العامل بالالتزام، وأهلية العامل المعين للعمل. صورة الجعالة أن يقول زيد لعمرو: إن رددت عابقي فلك دينار فيرده، أو يقول من رد عابقي فله دينار فيرده من تأهل للعمل. Al-Ja'alah ini hampir di setiap seperti proyek, kontrak, itu adalah ji'alah. Makna ji'alah ini adalah bisa imbalan, bisa kontrak kerja, dan bisa sayembara. Ada yang membacanya ji'alah, ada yang membacanya ju'alah. Di sini kata catatan kaki nomor 10. Bitathrithil jim wal qasr. Afsah amalan biqauli Ibn Malik li fa'il fa'al wal mufa'alah. Yuqalu ja'il yuja'il. Yuqalu ja'ala yuja'ilu, ya. Ji'alatan. Bal iqtasara ba'duhum al-kasr fayaqulu ar-rahmani wal fatah afsah ghair muslim ja'alah. Wa in kana huwa al-akthar al-jari ala al-alsinah al-bajuri babul ja'alah. Ya, babul al-ja'alah atau ji'alah. Artinya bisa sayembara,
kontrak atau perjanjian atau ikat kerja. Ikat kerja. Dan ini hampir di setiap bab seperti itu. Bahkan konon seperti ojek online. Ojek online itu dasarnya seperti ini. Seperti kalau misalnya antum pasang alamat GPS untuk mengantarkan ke tempat tertentu, maka itu pengumuman itu ya. Maka tersebar itu dan satu orang mengambil. Lalu orang tersebut kemudian menyampaikan ke tempat tadi, begitu sampai maka uang itu milik si ojek online. Tapi banyak orang yang salah dalam pelaksanaan ja'alah ini. Nah, insya Allah nanti dibongkar ini semuanya sama bab ini ya. Al-ja'alatu lughatan ismun. Al-ja'ala itu secara bahasa ismun, suatu nama, lima yuj'al, dari apa-apa yang dijadikan, lil insani, untuk seseorang manusia, ala syai'in, terhadap sesuatu. Wa syar'an, secara syariat, iltizam, keterikatan. Iwadin, suatu iwad. Iwad itu upah. Ma'lumin, yang sifat daripada iwad tersebut ma'lum, harus diketahui. Di sini dikatakan in lam ya'sur ilmuh, kalau tidak susah diketahuinya. Fa fi bina'i ha'itin, di dalam pembangunan haid, tembok, yadkur maudi'uhu, dia harus sebutkan tempatnya. Wa tuluhu, yudkar maudi'uhu, wa tuluhu, dan panjangnya. Wa araduhu, lebarnya. Wa irtifa'uhu, tingginya. Wa ma yubna bih, dan apa-apa yang dibangun dengannya, yaitu bahannya apa. Ini kalau misalnya proyek gitu ya, antum panggil beberapa orang, bangunkan ini begini, kontrak sama mandornya atau sama apanya, bangunkan ini bangunan, dengan itu namanya ikatan atau kontrak kerja, ikatan kerja ya. Untuk engkau bangunkan untuk saya rumah dengan bangunan seperti ini, terus disebutkan seperti apa, sketsa bangunannya. Itu ja'alah. Itu ja'alah. Dan makanya banyak ya, kontrak kerja, ikatan kerja ya. Terus apa namanya itu? Sayembara. Itu ja'alah. Wa fil hiyata, dan seperti di tukang jahit, yu'tabar wasfuha, maka dinilai sifatnya itu, wa wasfu thawb, maka sifat pakaiannya kayak apa, hem, kaos, baju kurung atau apa, itu harus sebut. Wa wasfu thawb, dan sifat daripada pakaiannya. Fa in asra ilmuhu, kalau susah diketahui, jaza an yakuna majhulan, maka boleh kalau itu iwad jadinya majhul. Nah, jadi artinya kita harus menjelaskan. Bangunkan rumah saya kasih 100 juta. Loh, ya rumahnya kayak apa dulu? Harus disebutkan. Ya, begitu disebutkan, dibangun rumah 100 juta dikasih, tapi ternyata rumahnya Pak tingkat 10, ya gak cukup duit. Ya, gak cukup duit. Iya, harus disebutkan dulu, ini begini, nanti dikira-kira, oh iya begini. Ya. Kayak tukang itu ja'alah itu. Ya, tukang-tukang itu ja'alah. Ya. Kemudian ala amalin muayyan, atas suatu amal yang diketahui, muayyan, tertentu.
Ada amal yang nggak jelas. Ada amal nggak jelas. Misalnya, carikan budak saya. Barang siapa yang mendapatkan atau yang menemukan budak saya kasih duit. Lah budaknya kayak apa nggak tahu. Nggak bisa. Nanti insya Allah ada syarat-syarat daripada amalnya. Itu ja'ala. Berasal daripada salah satunya para sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan. Ketika melakukan perjalanan nggak taunya ditahan, disandera. Sahabat Nabi itu semuanya disandera oleh satu kafilah. Nggak taunya ketua kafilah itu, kepala sukunya tadi itu dipatuk ular. Oh, orang-orang bingung semuanya, anak buahnya suku tadi itu. Wah. Setelah itu diobati, gak bisa. Dokter suku juga gak bisa. Sampai akhirnya ada salah satu tokohnya sana mengatakan mungkin orang-orang yang kita tangkap itu, kita sandera itu mungkin ada yang tahu. Katanya. Coba panggil. Dipanggil Abdullah bin Amr atau siapa gitu lupa. Begitu sampai dia bisa obati ini, oh bisa katanya. Ya saya obati. Katanya diobatinya cuma dengan membaca surat Al-Fatihah. Baca. Ditiup. Ini kalau sama kaum sebelah dibilang dukun, bilang sihir, macam-macam. Padahal sahabat ngamal itu. Ya. Sembuh. Begitu sembuh dibebaskan dari tawanan, dikasih hadiah kambing banyak. Oh senang. Dibawa kambing tadi balik. Begitu kambing tadi dibawa balik, akhirnya sahabat itu kalau setelah perjalanan lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah tadi saya begini begitu. Salah satunya ini, Rasulullah saya ditahan, disandera terus begini begitu kejadiannya, kepala syukur dipatuk ular saya bacai. Kata sahabat, saya baca ya Rasulullah. Terus, apa yang kau baca? Surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Sembuh ya Rasulullah. Oh, terus ya apa? Saya dapat kambing banyak ya Rasulullah. Loh, kok enak kata Rasulullah. Kamu asal-asalan, itu Al-Fatihah turunnya ke saya, maka saya jawab minta bagian juga. Kata baginda Nabi Muhammad. Aku ya oleh jatah enakin. Sambil ketawa baginda Nabi Muhammad. Itu ju'ala itu. Ya. Kamu bisa ngobati saya kasih kambing. Saya bebaskan dan saya kasih kambing. Begitu dibacai sembuh ya selesai. Apa syaratnya sembuh? Enggak. Syaratnya enggak sembuh. Kenapa? Karena kita enggak tahu sembuhnya itu kayak apa. Ada orang dibaca-bacai penyakitnya dari ketahui, misalnya penyakit enggak bisa terdeteksi. Kita bila katakan oh sembuh. Ya kadang nggak sembuh itu, cuman masih tidur lah penyakitnya. Ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Tapi ada yang sembuh total. Wah kata, ya. Itu al-ju'ala, sayembara. Arkanul ju'ala, rukun-rukun daripada ju'ala, sayembara, kontrak kerja, ikatan kerja. Arba'atun, ada 4. Yang pertama amalun, amalnya. Suruh nyari ini, suruh bangun itu amalnya. Wa ju'lun. Ju'lun itu duitnya, upahnya. Wa sighatun, lalu sighanya, akadnya. Wa akidun, orang yang bikin sayembara, akid. 2 orangnya itu. 2 orang yang mengakad ju'ala. Yang pertama syurutu amilil ju'ala atau ji'ala atau ja'ala. Syarat-syarat amal daripada ji'ala. Amal daripada ji'ala. Kerjaannya. Yang pertama ayyakuna fihi kulfah. Yang pertama harus ada usaha.
atau kulfah itu bisa ta'ab, harus ada payah, harus ada jerih payahnya. Fala ja'al, maka tidak dinamakan ikatan kerja atau kontrak atau sayembara fima la kulfata fihi, terhadap apa-apa yang tidak ada payahnya. Ka'an qala, seperti seseorang mengatakan, man dallani ala mali, siapa yang menunjukkan atas hartaku falahu kada, maka dia akan mendapatkan ini. Fadallahu alaihi, maka orang tersebut nunjukkan itu hartanya, wa huwa biyadi ghairi wala kulfah, yang hartanya tersebut di tangan orang lain dan tidak ada kulfah, doding to. Misalnya di ruangan ini saya ngomong, atau satu orang kehilangan HP, ngomong, siapa yang nunjukkan, siapa yang bisa menemukan HP si fulan, maka dia akan mendapatkan uang 100.000. Tidak salah satu itu nunjuk itu, maka itu tidak termasuk amal amal ju'alah. Kenapa? Enggak ada payahnya, nundoting tok. Itu tidak termasuk ju'alah. Nah, harus ada kulfah. Atau kadang-kadang ada yang misalnya konco-konco dewi ya, teman-teman sendiri satu megang itu disembunyikan. Ayo di barangku lek, kata satu orang yang kehilangan, barangku di, barangmu di embo, kata teman-temannya. Terus gini wae, siapa sing nemukno barangku tak kayak duit piro 50.000, iki barangmu. Itu bukan jualan itu namanya. Kenapa? Itu bukan sayembara, itu bukan kontrak kerja dan lain sebagainya. Itu apa itu? Itu main-main itu. Ya, bukan termasuk jualan. Siala harus ada kulfah gitu. Wa alla yata'ayyan, dan hendaknya tidak ditayin. Seperti tadi ya. Hendaknya tidak yata'ayyan, orangnya tertentu itu ya, orang yang tertentu. Contohnya, katakan catatan kaki nomor 2, fala ja'al, maka tidak dimakan ji'ala fima ta'ayyan, dalam apa-apa yang sudah ditentukan. Ka'an qala, seperti mengatakan, man radda mali falahu kada, siapa yang mengembalikan hartaku maka bagi dia uang sekian. Faraddahu, maka dikembalikan itu harta, man ta'ayyana alaihi, orang yang sudah ditentukan, linahwu ghasab, seperti orang yang menghosopnya. Satu orang ta'ayyan itu pelakunya itu saja. Itulah. Itu ta'ayyan, tertentu itu saja. Seperti saya katakan tadi. Orang nyimpen HP-nya satu orang, disembunyikan, lalu dia mengatakan siapa yang mengembalikan HP saya maka akan saya lalu dia mengatakan benar ya ini. Itu namanya ta'yin. Itu nggak ada manfaatnya, maka semuanya nggak bisa saya barang pelakunya situ itu. Paham ya? Pelakunya itu satu saja. Pertama itu tidak ada capek, yang kedua nggak ada yang bisa ngalahkan satu orang ini saja, di tangan dia kok. Atau dia kerjasama, sing itek nongko aku sendiri pura-pura ndelek iya. Nah, bisa. Ya. Wa alla yata'ayyan wa alla yu'aqqad, dan hendaknya tidak diberi waktu. Ya. Lianna ta'kitahu, karena memberi waktunya itu qad yafutul gharad, bisa menghilangkan tujuan. Fayafsud atau fayufsidul aqd, maka itu akan merusak akadnya.
barang susah dicari. Barang siapa yang mencari misalnya hukumah atau pemerintahan atau satu daerah instansi misalnya kepolisian umumkan wanted misalnya buron dicari, itu dulu ada, sekarang jarang itu atau mungkin tidak ada. Koran-koran zaman dulu itu dicari misalnya, nah, sekarang tidak ada itu dicari zamannya film Cowboy Hidup dan Mati ya. Dicari ini pelaku, barang siapa yang menemukannya akan diberi imbalan sebanyak 1 juta rupiah. Ya. Tapi dikasih waktu. Batas waktu 3 hari. Itu duduk jualan aja. Karena apa? Karena diberi waktu. Jualan itu lepas sampai ketemu itu barang. Kalau nggak ketemu ya selesai. Atau dibatalkan. Karena itu jaiz minat tarafain. Ya. Satu orang itu kemudian datang, "Wes mari, aku udah apin delei, soroh," katanya. Saya batalkan orang yang nyari. Atau orang yang punya barang ngomong, ya. Sudah, tidak usah dicari lagi, saya batalkan. Saya ikhlaskan lillahi ta'ala sudah. Ya. Tapi untuk ditakkid nggak bisa. Nggak boleh diberi waktu. Kenapa? Karena memberi waktu kepada pelaku atau pencari ya, itu bisa menghilangkan tujuan. Maka akadnya batal. Kecuali mungkin zaman sekarang kontrak-kontrak kerja yang biasanya itu. Ya. Itu kontrak kerja itu beda lagi tuh. Di situ harus ada yang namanya batas waktu. Masuk kita orang mau bangun oma nggak ditakkid, wah nggak dadi, duit entek iya, dadi enggak. Ya, tukangnya males-malesan, terus gampang, yang penting bendino oleh duit, omanya nggak dadi, terus dadi hilang duit, nggak bisa. Ya. Maka di situ ada yang namanya kontrak waktu, tapi waktunya harus waktu yang bisa dimungkinkan, bahwasanya itu bisa terlaksana. Bangunkan saya rumah, oke. Tingkat 2, oke. Luasnya sekian, kamarnya sekian, begini, begitu, sketsanya begini, oke. Berapa bulan? Ya, saya kasih waktu kurang lebih 9 bulan lah. Oke. Mungkin bangun rumah seperti itu 9 bulan. Saya kasih waktu berapa? 2 minggu. Lah, bu pikir orang jonggrang, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, jadi Prambanan itu ya, kalau janggrang ya. Hah? Iya, sebutan dia. Sakala-kala apa ya. Kemudian syartu ja'lil ji'alah. Syarat ja'lil ji'alah yaitu upahnya. Upahnya ono syaratnya. Syaratnya apa? Thamanul mabi' seperti syaratnya duit di babul bay'. Duit di babul bay' harus tahu qadar, sifat, jenisnya, uangnya. Saya kasih kamu 100 apa? Dolar harus dijelaskan. Nominal, jenisnya, dolarnya. Ya. Atau kemudian kalau hal yang lain harus dikasih qadran, wasif jinsan, qadran, wasifah. Jenisnya apa? Jenisnya cek atau cash atau apa? Gadarnya apa? Jenisnya dolar. Gadarnya 100 dolar, 1000 dolar. Sifatnya bagaimana? Sifatnya bisa mungkin cek atau berupa apa namanya? Cash dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Gak bisa orang yang mengatakan carikan saya HP saya, sopo sing nemono HP ku tak kei hadiah. Atau saya kasih imbalan atau upah. Wis. Nah, orang ngomong, "Lo imbalannya apa?" Wis pokoknya ono, nggak bisa. Itu bukan jalan. Akeh sing ngono iku. Wis pokoknya tak kei hadiah wis. Pokoknya api nggak bisa, harus disebutkan. Harus disebut
min ta'yin, harus dijelaskan apa yang jadi imbalannya. Fama la yasihu thamanan, dan apa-apa yang tidak sah untuk dijadikan thaman, duit, ya. Li jahlin, karena tidak diketahui jumlahnya, au najasatin, atau bentuk thamannya najis. Siapa yang misalnya ya kumpulan orang-orang mabuk kemudian ngomong sapa sing nemu HP iku tak kei sakrat. Misale. Ya. Gak bisa, kenapa najis itu thamannya? Gak boleh. Au ghairihima, atau selainnya, selain dua tersebut, yafsudul aqd, maka akadnya tidak sah sebagaimana thaman. Ya. Walil amil fi ja'l, bagi orang yang amil, yang melakukan yang cari itu, fi ja'lin fasidin, di dalam ju'alah yang rusak, yaksud ujratul mithil, yuqsad ujratul mithil, bagi orang amil. Misalnya kumpulan orang mabuk ngomong, siapa yang nemukan barang saya atau harta saya atau benda saya, maka dia akan saya kasih 1 botol minuman keras. Itu fasid karena najis. Tapi orang nyari, nemu. Nah, maka kalau misalnya nemu tersebut, ini khamr nggak bisa diberikan karena rusak ini. Lalu bagaimana? Ada ujratul mithil, ada upah yang standarnya. Biasanya nek kayak gini-gini iki oleh ini biasanya 100.000, ya dikasih 100.000. Paham ya? Kasih 100.000. Ada orang jual apa namanya? Barang yang bahaya, ulo misalnya, ular, nggak ada manfaat dan lain sebagainya, ya. Atau jangan ular, misalnya barang najis yang lain lah, anjing, ada darah, nanti ada fasid, tapi misalnya ya kotoran atau dipakai pupuk dan lain sebagainya, kan bentuknya najis, maka nanti disamakan dengan harga biasanya. Misalnya harganya itu kalau dijual bukan itunya, ujratul mithil. Kalau misalnya standarnya itu orang mencari barang tersebut dapatnya 50.000, ya dapatnya 50.000. Itu ujratul mithil. Upah standar. Maka bikhilaf ma la yuqsad, dia fasid tapi tidak tertuju karena tujuannya. Tapi sekarang ada tujuannya. Seperti apa? Seperti dam, darah. Zaman biyen wong dikek getih lah gaya apa? Zaman dulu gak ngerti jenenge donor darah, itu gak ngerti. Zaman misalnya zamannya para salafun saleh itu dikek getih gaya apa? Gak ada maksud, ada tujuannya. Tapi zaman sekarang dicari pendonor darah dan lain sebagainya. Itu mungkin sekarang jadi yuqsad. Tapi kalau zaman dulu ma yuqsad. Artinya nggak ada tujuan. Kayak apa gitu loh. Tapi di sini katakan bilaf ma la yuqsad. Beda dengan
apa namanya, ju'al, upahnya yang tidak ada tujuannya seperti dam. Ya. Maka itu tidak bisa diturunkan menjadi ujratul mithil, nggak bisa. Kenapa? Karena seperti nggak ada kerjaan, seperti nggak ada upah sama sekali. Seperti nggak ada upah sama sekali. Wa yustasna min ishtiratil ilm bil ja'al ma law ja'al al imam liman yadullu ala qil'ah ju'lan kajariya minha fa innahu yajuz ma'al juhalatil haywat. Dikecualikan orang ya, dikecualikan daripada persyaratan ilm, harus diketahui upahnya adalah seperti contohnya imam, seorang pemimpin ya, itu mengumumkan bagi siapa yang menunjukkan atas bentengnya musuh, maka dia akan mendapat hadiah. Hadiahnya apa? Nggak ada yang tahu. Ini namanya apa? Ini namanya tidak diketahui, jahl. Tapi ini sah. Makanya dikatakan wa yustatna, ini pengecualian. Lu kok bisa gak sah? Pertama imam itu nek aturan imam khilaf terangkat. Ya. Atiullah wa rasulullah ulul amri minkum pertamanya. Nah ini imam mengatakan ayo siapa sing iso dalekno jalannya benteng musuh akan saya beri hadiah. Seorang pemimpin atau imam nggak perlu menyebutkan kok hadiahnya gini enggak. Maka bebas. Dan siapa yang menemukan dia akan mendapatkan hadiah. Itu hanya untuk imam. Itu imam atau negara. Satu negara misalnya Indonesia mengatakan barang siapa yang bisa menemukan tambang misalnya. Tambang begini, sesuatu tambang, maka akan mendapatkan hadiah. Kita nggak perlu tanya, loh hadiahnya apa dulu, nggak bisa, nggak perlu. Imam cukup mengumumkan itu, nanti begitu ketemu dikasih hadiah, hadiahnya apa terserah imam. Cuman di sini yang namanya akad ju'ala dengan iwatnya, bayarannya majhul. Itu cuman imam. Kemudian syarat sighatul ju'alah. Syarat daripada sighatul ju'alah adalah lafdun, suatu lafaz min tarafil multazim. Suatu lafaz dari sisi orang yang mengutarakan. Ya dulu ala idnihi fil amal biju'l, yang menunjukkan atas izinnya dia untuk mengamalkan itu ju'ala. Siapa itu? Misalnya saya mengumumkan, ngomong sama di sini, barang siapa yang menemukan budak saya yang bernama Fulan atau bernama Zaid ya, misalnya, akan saya beri uang sebanyak 100 juta misalnya. Itu namanya sighah ju'alah. Itu dari saya sebagai multazim, orang yang mengikat. Dan antum semua yang di sini yang mendengarkan itu mendapatkan izin. Paham ya? Jadi terserah siapapun yang semuanya nyari siapa yang dapat, ya itu yang dapat duit. Itu yang namanya pengertian ju'ala yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai sayembara. Itu sayembara. Siapapun yang dengar. Tapi uang itu nanti upahnya itu atau imbalan itu hanya didapatkan oleh orang yang menemukan budak saya saja. Nah kalau yang menemukan 2 orang bagaimana? Dilihat orang itu siapa. Kalau orang itu tujuannya adalah untuk bantu si Z, maka nggak dapat. Yang dapat cuma si Z. Tapi kalau orang tersebut adalah tujuannya untuk
untuk si akid seperti saya misalnya yang umumkan, maka dia mendapatkan hadiah separuh-separuh. Paham ya? Kalau kerja sama. Dan kerjasamanya nggak boleh sama partnernya. Kalau partnernya berarti syarikah, maka dapatnya satu tetap. Tapi kalau misalnya kerjasamanya hanya untuk membantu menemukan, tujuannya untuk si Malik, maka hadiahnya dibagi 2. Nah kalau 10 orang, ya bagi 10. Dibagi 10. Bikhilaf tarfil amil. Beda daripada sisi si amil, orang yang melakukan. Fala yushtaratu lahu sigha, maka tidak diberi persyaratkan sigha atau qabul. Enggak perlu serentak misalnya satu ruangan ini ngomong qabul, enggak perlu. Ya, cukup antum dengar, amalkan, cari, selesai. Ya. Itu zaman dulu kan kayak gitu-gitu. Siapa yang bisa menyembuhkan sakit saya akan saya nikahkan dengan putri saya. Wah, antri. Ya. Itu sayembara itu. Ya dulu ala idnihi, yang menunjukkan atas izinnya yang mengumumkan fil amal, di dalam amal tersebut biju'ul, dengan dijadikan ju'ala, sayembara tadi. Nah, syurutu aqidul ju'ala. Ya, saya ulangi lagi, ju'ala ini yang paling sekarang paling jelas nampaknya itu adalah online ini. GoFood, siapa yang bisa mendapatkan apa? Jadi kita kan pasang jedak kikil kambing. Ya. Nanti semua yang dalam satu perusahaan, misalnya Gojek, Shopee atau siapa itu kesebar. Ya. Maka siapa yang dapat itu yang nyari, kemudian ngantarkan. Begitu dapat, uang turun. Ya. Kalau belum dapat, maka bisa dibatalkan. Siapa yang batalkan? 2 orang. Si drivernya bisa membatalkan, saya juga bisa membatalkan. Itu contoh sehari-hari dalam jualan. Contoh yang lain banyak. Proyek borongan, tanda tangan kerja, dan lain sebagainya. Itu banyak. Kemudian syurut aqidul ju'alah. Syarat daripada aqid yang berakad ju'alah. Arba'atun, ada 4. Yang pertama itlaqut tasarruful multazim. Yang pertama adalah itlaqut tasarruf, dia tidak terikat atas hajar. Tasarrufnya mutlak, bebas. Dia bukan anak kecil sobi ataupun orang majnun. Ya. Di sini dikatakan fala yasihul iltizam, maka tidak sah iltizam, keterikatan sobi, anak kecil, majnun, orang gila. Ya. Wa mahjur bisafa, atau orang yang kena mahjur safih. Ya. Safih apa? Mubadzir, duitnya hilang. Duitnya itu di umbar-umbar, itu safi. Wa ikhtiyaruhu, dan yang selanjutnya adalah ikhtiar, tidak ada paksaan. Dolekno, awas tak mau dolekno, pokok kon kudu dolekno, nek kon dolekno engko tak kei duit, pokoknya kon tak bisa. Pokoknya harus kamu, kalau enggak kamu enggak mau, itu enggak bisa. Itu namanya mukroh namanya. Ya, dipaksa, nggak bisa, harus ikhtiar. Catatan kaki nomor 7, fala yasil iltizamul mukrah, maka tidak sah keterikatan seorang yang dipaksa. Amal amil fala yata'atta ikrahu alal aqd. Kalau orang amil nggak mungkin dipaksa, ini bisa. Ya. Kenapa? Li'annahu la yashtaratu qabulu, karena seorang amil tidak disyaratkan untuk qabul. Antum segini banyaknya itu tidak disyaratkan qabul. Mau cari silakan, nggak mau cari silakan. Itu. Wa innama ya'ata, dan hanyalah
dimungkinkan dipaksanya alal amal terhadap suatu amal, wa huwa ba'dal aqd, dan yaitu setelah akad. Itu masuknya ke ijarah jadinya ya. Masuknya ke ijarah. Kalau dipaksa nggak bisa. Nggak bisa dipaksa. Gitu. Kemudian wa ilmul amil bil iltizam. Mengetahuinya itu si amil, walau ghair muayyan, walaupun si amil itu nggak ada muayyan. Kalau saya sebutkan di sini berarti nggak ada yang muayyan ya. Saya sebutkan di sini berarti nggak ada muayyan. Umum, ini orang banyak, itu nggak ada muayyan. Bil iltizam, dengan adanya keterikatan. Walau qala, kalau dikatakan in radda abiki Zaid, kalau siapa yang mengembalikan budakku yang kabur bernama Zaid, falahu kada, dia akan mendapatkan upah kada. Faraddahu ghairu alimin, dan dia mengembalikan tanpa mengetahui. Bidzalik lam yastahiqu syai'an, maka tidak mendapatkan sesuatu. Contohnya, si Z mengatakan, siapa yang mengembalikan budakku Amr yang kabur, maka dia mendapatkan 100 juta. Ya, 100 juta. Nggak taunya ada orang, bukan orang sini. Orang mana? Orang luar. Tiba-tiba dia datang bawa budak itu mau. Ya, mungkin ketemu di jalan, kok lah budaknya si Z. Iya gak? Iya katanya, dipegang blok, ayo balik. Diantar pulang sampai ketemu si Z. Z, ini loh budakmu. Apakah dia mendapatkan duit apa enggak? Hah? Enggak dapat. Kenapa? Karena dia enggak tahu menau atas keterikatan ini loh. Apa sih keterikatannya? Ini antum semua yang di sini ini terikat kontrak ikatan ini. Siapa yang bisa mengembalikan atau siapa yang bisa menemukan HP saya, maka akan saya beri uang 5 juta. Iki toh berarti. Ini saja berarti. Enggak taunya ada orang jalan, set. Ya. Mau hadir majelis ini. Ini kan tadi pengumuman untuk orang majelis. Datang tengah, duh, kok ono HP gitu diambil. Loh, ini HP Ustaz Hasan nih. Oh, ya wes lah. Datang masuk ke sini. Ini saya barusan mengumumkan ya. Lalu orang tersebut datang ngasih, "Beb, ini HP-nya antum." Oh iya. Pertanyaannya, dia dapat duit apa enggak? 5 juta tadi dapat apa enggak? Kenapa? Karena enggak tahu keterikatannya. Enggak tahu nek bahasanya, kalau yang menemukan dapat 5 juta enggak tahu. Ya. Lalu terus kalau dikasih boleh? Boleh, itu sebagai terima kasih saja. Enggak masuk bab ini. Itu bab ihsan, berbuat baik itu saja. Au man radda abiki falau kada faraddahu man lam ya'lam bidzalika lam yastahiq syai'a. Atau dia nggak tahu kalau itu HP saya. Tapi dia datang, aku mau nemu HP nang dalan. HP ini sopo ya? Kok tahu ketok HP ini sopo ya? Lalu dia tuh, oh iya. Beb, ini HP-nya antum, Beb. Iya, HP saya. Dia nggak tahu kalau itu HP saya, tapi badai-badai. Ini HP-nya siapa? HP-nya. Apakah dia dapat? Nggak dapat. Tahu budaknya, tahu HP-nya atau tidak tahu HP-nya. Pokoknya dia tidak mengetahui keterikatan yang disebut tadi itu, maka dia tidak dapat apa-apa. Wa ahliyatul amil al-muayyin lil amal. Nah, ini. Dan kelayakannya itu si amil muayyan. Kalau gini disebut banyak gini nggak muayyan, siapapun yang mau melakukan silahkan. Tapi ini al-amil muayyan, amilnya
Jelas. Ditentukan. Lil amal, untuk beramal. Itu syarat orang yang mengakad. Ya. Itu amil muayyan. Ya. Dan muayyannya itu adalah orang yang memang layak untuk mengerjakannya. Saya bilang, siapa yang bisa mengembalikan budakku yang kabur, akan saya beri uang 50 juta. Tapi ngomongnya biar cilik. Ono iso umure durung sik TK ya misalnya. Kamu kalau bisa menemukan budak saya kasih uang 5 juta. Pertanyaannya, ini muayyan? Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dia punya ahliyah, kelayakan? Enggak punya. Ini enggak pantas amal. Budakku kaburan Jakarta nyasar air ndelek loro iki gitu. Ya, enggak bisa. Tapi di sini catatan kaki nomor 10, amma ghairil muayyan. Ya. Tapi kalau si amil itu enggak muayyan, enggak ditentukan, kayak sekarang ini banyak orang, ya, diumumkan gitu ya. Fala tushtaratu ahliyatuhu, maka tidak disyaratkan kelayakannya. Hinan nida' lil amal, ketika waktu pengumuman. Waktu pengumuman dia enggak punya kelayakan. Misalnya, waktu diumumno dia rotok-rotok mabuk atau hilang akal. Ada namanya jununul mudbik. Jununul mudbik itu kadang hilang akal, kadang muncul akal lagi. Kadang hilang, kadang gila, kadang waras. Itu junun mudbik. Hah? Ya, galbing lah itu bahasanya enak. Dan itu saya pernah nemukan. Tahu aku ketemu orang. Ya. Nang Gedung Doror. Pasar Kembang. Gilirannya waras dodol anten. Peralatan TV, dodolan pokoknya nyuruh gerobak, waras sih berarti. Tapi begitu nggak waras, katik sarungan cekak ini ngomong-ngomong dewe, nang langit diajak ngomong, yo tepak ngomong-ngomong, wah iki sane. Wis muncul iki sakawa sakti ini. Tapi begitu waras bisa dijak ngomong, enak, dijak hitung-hitungan nyekel kalkulator sakmene regane sakmene lancar. Nek modal entek edan maneh. Itu ada itu, saya nemukan kayak gitu. Dan terus orang kayak gini bagaimana? Ya waktunya gila, hukumnya gila. Waktunya waras, hukumnya waras. Waktunya gila, ya ojo bokongan sembahyang. Nggak nyambung. Tapi waktunya waras harus sembahyang. Nah seperti ini pas pengumuman, dia dalam keadaan gila. Ya. Siapa yang bisa ngono-ngono ngelatur, bingung, golbing. Ya. Begitu selesai pengumumannya, mungkin kerungu nominal gitu ya, mendapatkan 100 juta, langsung 100 juta, langsung waras. Nah, itu beda lagi itu. Nah, di sini dikatakan, ya, fala tustaratu ahliyatuhu hina nida'il amal, maka tidak disyaratkan ahliyah atau kelayakannya ketika diumumkan untuk amal. Gambarannya, ayyakuna halun nida' ghair ahli. Ghair ahli kasghir. Seperti ketika diumumkan dia itu enggak pantas, masih belum layak, seperti anak kecil. La yaqdir, yang tidak memiliki kemampuan. Tsumma yasiru ahla, lalu kemudian setelah waktunya beramal, ya, dia menjadi pantas, layak. Ya. Wa yarud likaunihi sami'an nida' aw balagha hina sayruratihi qadiran. Yang dia itu ya, waktu mendengarkan nida belum pantas, tapi setelah waktunya amal dia pantas. Maka dia otomatis menjadi ahliyah. Kalau dia yang nemukan, dia dapat upahnya. Ketika nemukan dapat upahnya. Orang kecil belum balik, saya ngomong, siapa yang menemukan duit saya, atau siapa yang menemukan mobil, atau siapa yang menemukan HP saya gitu aja sudah, maka akan saya beri uang 5 juta, umumkan. Ada salah satunya anak kecil, ya, belum balik. Setelah itu dia pulang malam mimpi
mimpi. Ihtilam berarti otomatis balik. Besok paginya jalan nemu HP. Loh, iki HP nih, balik seret. Begitu balik ke saya, pertanyaannya dia dapat imbalannya atau enggak? Hah? Dapat imbalannya apa enggak? Dapat. Dapat. Makanya di sini dikatakan wa ahliyatul amilil muayyan lil amal. Begitu dia mengamalkan, dia sudah waktunya gadir, berarti dia dapat. Lil amal ay qudratuhu alaihi waqtun nida wa rad. Ya. Yaitu kemampuannya ketika mendengarkan dan ketika mengembalikan. Fatasih mimman huwa ahli dzalik, maka sah bagi orang yang mendengar yang memiliki kelayakan itu. Walau abdan, walaupun dia seorang budak. Wasabiyan atau seorang anak. Wa majnunan atau orang gila. Waktu tadi itu yang gila tadi itu ya. Dengarkan nggak pantas, begitu selesai ngelukno lu oleh 100 juta, lu 100 juta langsung waras. Langsung nyari dapat balik oleh 100 juta itu. Lahuma untuk sabi wa majnun no tamyiz, memiliki macam atau jenis tamyiz. Wa mahjur safa walau bila izin, walaupun tanpa izin. Bi khilaf saghir, beda dengan orang anak kecil, la yaqdir 'alal amal, yang tidak mampu beramal. Kenapa? Li'anna manfaatahu ma'duma. Ini gak ada manfaatnya arek cilik. Nangkep budak arek cilik. Oh kok budak iki ya cekel blok diwaso budak iki mau. Ya jadi gak manfaatnya gak ada. Walaysa lana 'aqd yasih ma'a sabi wal mumayyiz wal majnun alladzi lahu nau'u tamyiz illa hada. Majnun, sabi ya. Kebanyakan di babul muamalah, walaupun itu ada no' tamyiz. No' tamyiz itu adalah masih ada unsur-unsur tamyiz, bisa ditakoi sih sok jawab. Nah, ada orang gila yang kayak gitu. Saya lihatnya di mana? Oh iya, dilihatnya di polisi itu, siapa itu? Yang pedot begini lah. Tahu ya? Videonya itu. Kalau nyanyi pedot itu. Pak Pur. Polisi baik. Ya, Pak Pur. Pak Pur kena ketemu uang dikatakan isi jawab kadang-kadang. Rumahmu di mana? Di sini. Benar, iya. Mana KTP-mu? Ditokno KTP. Oh iya benar. Nah ini ada no' tamyiz. Namanya no' tamyiz. Ya ono mudeng-mudeng itu. Ya. Tapi nek wis pedot ya sir salam. Kok takoki apa, jawabane apa ya sak iso iki gak ono apa-apa. Iki wis kon tenono mati selamat mlebu surga ngono tok wis. Ya. Ya bedel ngono wis iso apa-apa iku. Iya. Itu di muamalah, di bab muamalah nggak kepake itu sobi yang punya masih tamyiz, majnun yang pakai tamyiz itu nggak dipakai kecuali di sini. Kecuali di kenapa? Karena tidak ada efek-efek yang merugikan gitu loh. Nggak ada efek-efek merugikan. Wah, nek iki aku rugi kok rugi akeh. Rugi apa barangmu balik kok rugi. Nggak ada efek merugikan. Misalnya disuruh nyari iki nek barangku ketemu iki aku rugi lah. Nggak ada efek rugi di sini. Kayak dia menemukan barangmu dikembalikan ya kamu dapat barangmu, kamu bayar dia, selesai. Itu nggak ada rugi, untung ruginya di situ. Kemudian suratul Ja'alah. Gambarannya Ja'alah adalah ayyakula seseorang ayyakula Zaid. Si Zaid mengatakan li Amrin kepada Amr, berarti no muayyan. Berarti muayyan. Kenapa? Karena ada amrnya. In raddatta wahai Zaid, kalau kamu mengembalikan budakku yang kabur falaka dinar, maka kamu dapat uang dinar. Fa yaruddahu, maka si Amr mengembalikan budak tersebut, dapat duit. Au yaqula, atau mengatakan kepada siapa? Nggak disebut namanya, berarti umum. Au yaqula Zaidun, ya, anggap fa'ilnya Zaidun. Umum no. Man radda abighi, siapa yang mengembalikan budakku? Falahu dinar, dia akan mendapatkan dinar, uang emas. Itu roti ya. Uang emas.
Maka dikembalikan. Siapa yang kembalikan? Orang yang ada hadir di situ. Maka dia harus dia pantas untuk mendapatkan uang dinar tersebut. Nah, ini contoh pertama adalah muayyan, dan contoh kedua adalah ghair muayyan. Ghair muayyan itu biasanya kumpulan kayak gini. Uang akeh atau ditempel. Ya. Itu siapapun yang dapat, pokoknya sopo wae sing oleh ya siku sing oleh dapat tadi ya. Tapi kalau misalnya muayyan, hanya orang yang ditunjukkan. Kalau kemudian ada orang datang, ini loh budakmu, ayo aku dapat duit, oh enggak iso, aku ngomong ambil Z ya. Maka orang itu tidak dapat apa-apa. Ya paling mangkal tukaran. Ya. Wa hakadha wallahu taala alam bisawab. Kita doa, setelah doa yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقيا علما بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Apa tuh? Rebang Kemis, Jakarta. Oh, Vietnam. Vietnam. Oh iya, silahkan. Tukang gitu ya? Dengan adanya sudah waktu yang tidak sama dengan harian yang corona itu, apakah termasuk itu ada gosok? Apa? Apa termasuk gosok kah? Atau bagaimana itu? Atau yang kedua termasuk jualan kan atau tidak itu? Kan beda jauh. Kalau harian satu bulan banyak ya. Tapi kalau bukan tidak lanjut nih, saya gitu. Iya. Gimana itu? Ya, untuk yang pertama itu sebenarnya dua-dua jualah. Dua-dua jualah. Karena kan ada target yang yang diminta. Apa itu? Yang diminta adalah pembangunan rumah atau menyelesaikan bangunan gitu misalnya ya. Sama-sama. Cuman bedanya yang pertama itu mudorotnya lebih banyak. Mudorotnya lebih banyak dibandingkan yang kedua borongan tadi ya. Nah, cuman borongan itu pun harusnya tidak diberi takkid, la yu'aggad, tidak diberi waktu. Harusnya seperti itu. Tapi yang prakteknya ya kebanyakan diberi waktu. Kan tadi kan dikatakan wa la yu'aggad. Karena diberi waktu itu mempersempit amal. Tapi pada umumnya kita serahkan kembali ke
amilnya berapa hari kira-kira bisa? Sekian hari. Ya udah, bismillah. Itu kalau borongan. Tapi kalau misalnya orang yang harian itu kebanyakan memang kayak gitu. Kebanyakan memang kayak gitu. Itu bukan ghosab, tapi penipuan, ghurur. Oh, iya. Ada ghosab, ada sarik. Ini lebih ke sarik ini sebenarnya. Mengambil hak. Bukan memakai hak. Ada memakai hak, ada mengambil hak. Kalau memakai hak orang lain, ghosab. Ya kan? Tapi kalau mengambil hak orang lain, sarik. Oh jelas. Iya. Dia mendapatkan upah tapi tidak bekerja. Makanya orang-orang yang kebanyakan enggak cari yang harian, carinya borongan. Masalah lain ya. Di dalam sholat kan sholat rukunnya terpunyikan sah sudah berbeda. Tapi kalau ada makanan haram masuk dalam seseorang itu kan 42 hari sholat nggak ya. Jadi gimana juga? Kalau sholat rukunnya terpenuhi sah, tapi di sisi lain kalau ada makanan yang dimakan yang haram, kalau riba katakan begitu. 40 hari sholatnya nggak diterima, gimana juga? 40 hari. Ya memang kan begitu. Ibadahnya juga 40 hari gitu. Kalau 40 hari wallahu a'lam. Tapi memang la tuqbal itu mungkin yang dia amalkan itu waktu itu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau 40 hari wallahu a'lam. Mungkin riwayat arba'ina yauman atau apa wallahu a'lam. Cuman sah salatnya tapi mungkin tidak dapat pahala. Waman laghaw fala jum'ata lah ya. Jumatnya sah tapi pahalanya enggak. Rubba shaim kam min shaimin la yasalahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tapi tidak diwajib qada, tapi apa pahalanya enggak dapat. Itu ada amalannya tidak diterima yaitu pahalanya tidak dapat, tapi hukum duniawinya dia sah. Iya. Jadi seperti orang puasa tidak dapat apa-apa, pahalanya tidak dapat, cuma dapat lapar haus. Tak wajib qada. Fadhol, ada yang lain silahkan. Ada apa? Tolak. Perempuan ini talak sama suaminya secara kinayah dan memang niatnya tolak. Bahasanya itu sudah kamu jalankan iddah, kan tolak. Setelah itu dapat beberapa hari ditolak secara sore. Ya, itu jatuh Idahnya. talak dua. Maksudnya dia itu memperkuat omongannya yang kinayah semacam itu. Ditalak masa iddah.
Satu. Masa iddah itu kan masa apa ini? Statusnya kan sebagai istri.